Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kamarudin, Magister Komputer. Perkenalkan, nama saya Normayanti dengan NIM 24552011100118 dari program studi S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari makalah yang berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni yang mencakup 12 materi. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Baik, kita akan melanjutkan ke latar belakang. Adapun perkembangan iptek yang pesat tanpa fondasi etika itu berisiko memicu krisis moral dan kerusakan lingkungan. Adapun dalam Islam, ilmu dan keimanan menyatu untuk menjalankan peran manusia sebagai khalifah di bumi demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Di mana di sini ada 3. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, di sini kita akan bahas satu-satu. Secara ontologi, realitas mencakup alam fisik dan alam gaib. Secara epistemologinya, memadukan wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Sedangkan secara aksiologi, ilmu terikat nilai untuk mengabdi kepada Allah dan memberi manfaat bagi umat manusia. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu secara perkembangan iptek dalam peradaban Islam. Pada masa keemasan Islam, para ilmuwan muslim itu melahirkan penemuan-penemuan besar, seperti Al-Khawarizmi, penemu algoritma, Ibnu Sina di bidang kedokteran, dan Ibnu Al-Haytham, peletak dasar metode ilmiah optik, serta ada Al-Jahrawi, pelopor alat bedah modern. Nah, jadi kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu etika Islam dalam pengembangan iptek. Teknologi wajib dipandu oleh maqasid syariah, yaitu berprinsip tauhid, memberi kebermanfaatan atau maslahah, dan tidak termasuk ladarar, serta menjadi amanah moral pengembangnya. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu Islam dan sains modern. Di sini Islam menolak dikotomi agama dan sains, melainkan mengusung kerangka integrasi interkoneksi. Sains itu menjelaskan mekanisme fenomena alam, sedangkan agama memberikan makna dan tujuan penciptanya. Selanjutnya masuk ke materi yang kelima, yaitu Islam dan teknologi informasi. TIK digunakan sebagai alat dakwah dan pendidikan. Secara etika siber, Islam mewajibkan prinsip tabayun atau klarifikasi informasi untuk menyaring hoaks serta melarang judi online dan kejahatan siber. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu Islam dan bioetika, di mana rekayasa genetik untuk terapi penyakit hukumnya mubah. Namun, cloning manusia secara reproduktif hukumnya haram karena merusak nasab. Dan transplantasi organ diperbolehkan dalam kondisi darurat tanpa komersialisasi. Masuk ke materi 7, yaitu Islam dan lingkungan. Menurut Quran Surah Ar-Rum ayat 41, kerusakan alam disebabkan oleh manusia. Fiqh al-Bi'ah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan melarang pemborosan sumber daya. Adapun materi yang ke-8, yaitu prinsip ekonomi syariah dalam era digital, di mana transaksi digital seperti fintech itu dibolehkan selama mematuhi 3 kriteria utama. Yang pertama, terbebas dari riba. Yang kedua, bebas gharar atau ketidakjelasan akad. Dan yang ketiga, itu bebas maisir atau spekulasi judi. Materi yang ke-9, yaitu Islam dan kesehatan. Pendekatan kedokteran Islam mencakup pencegahan melalui pola hidup bersih, pengobatan medis ketika sakit, serta penyeimbangan kesehatan jasmani dan mental secara spiritual. Materi yang ke-10 yaitu Islam dan pendidikan.
Pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kamil dengan menyelaraskan 4 dimensi. Yang pertama ada spiritual, intelektual, emosional, dan fisik. Hal ini diterapkan melalui integrasi kurikulum umum dan AIKA di Muhammadiyah. Adapun materi yang ke-11 yaitu Islam dan seni. Seni adalah ekspresi keindahan. Islam mengarahkan seni agar terbebas dari penyembahan berhala dan pornografi, serta melahirkan karya seperti kaligrafi, arsitektur geometris, dan media visual kreatif. Adapun materi yang ke-12 yaitu Islam dan politik global. Berlandaskan keadilan dan musyawarah, Muhammadiyah menerapkan politics atau politik moral yang berfokus pada diplomasi dan aksi kemanusiaan internasional seperti di Palestina dan Rohingya. Adapun kesimpulan dari makalah yang saya buat yaitu wahyu dan ipteks tidak bertentangan melainkan saling menguatkan. Etika Islam berfungsi sebagai kendali agar teknologi membawa keberkahan bagi seluruh alam semesta. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.